Sebenarnya kalau kita lihat Chong Fu itu, manusia itu menatap masa depan ada dua macam cara. Pertama optimis, kedua pesimis. Pesimis itu kenapa? Karena mereka itu bisa merasa pesimis, didukung oleh ketidakpastian tentang masa depan. Jadi pesimis. Ya, kamu pesimis, waduh bahasa HK ini akan lenyap. Pesimis, karena nggak berani yakin akan masa depan. Tapi ada orangnya yang optimis, misalnya kan tadi si Saukong bilang, oh, tapi tetap dipakai gitu. Kenapa? Karena dia melihat perjalanan keberhasilan bahasa HK yang tetap berlaku sampai hari ini. Jadi ada optimis dan pesimis dalam memandang masa depan. Jadi manusia itu melihat masa depan itu sebagai suatu bentuk harapan. Harapannya ketidakpastian juga. Manusia juga selalu dipenuhi oleh ketakutan, ketidakpastian. Karena itu untuk menghadapi ketidakpastian mereka membangun harapan. Nah, terlepas dari Chong Fu ini adalah konsep dari Tao Chiao ataupun Tai Ching Ching, tapi kita bisa membuka wawasan lebih luas. Mungkin apa sih maksudnya Chong Fu gitu? Apa sekedar hukum karma belaka yang menimpa keturunannya atau apa? Jadi saya mau kita melihat Tao Chiao itu ataupun kita anggap warisan budaya Tionghoa. Jadi bukan cuma milik seseorang aja ataupun milik sekelompok orang. Kita belajar mereinterpretasi ataupun mentafsir ulang konsep Chong Fu ini agar sesuai dengan masa sekarang. Sebenarnya kalau kita lihat, kita udah bahas kemarin ya Chong Fu itu apa ya. Kalau yang masih ingat nih, kalau yang ikut gitu pembahasan soal Chong Fu. Sebenarnya tujuannya itu adalah membangun imaji ataupun gambaran masa depan yang realistis. Jadi saat kita dibilang, kamu jangan berbuat jahat, nanti keturunan kamu akan terkena dampak buruk ataupun terkena karmanya. Sebenarnya kita tuh diajarkan untuk membangun bayangan masa depan yang ideal dan realistis. Jadi kita dipaksa dengan konsep Chong Fu itu membangun masyarakat yang lebih baik. Jadi bukan sekedar diri sendiri. Nah, dalam hal membangun masa depan itu, kita bisa optimis, bisa pesimis. Nah, tergantung pengalaman yang kita alami apa, baik atau buruk, berhasil apa enggak, yakin atau tidak. Jadi kalau misalnya orang yang tidak berpikir efek-efek buruk yang menimpa keturunannya, ataupun tidak peduli, nanti generasi selanjutnya itu akan depresi. Anak cucu kita akan depresi. Depresi kenapa? Karena ketidakberdayaan mereka. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita nggak mau peduli masa depan, kita babat hutan, kalau kita ngomong secara global, kita babat hutan sampai habis gundul semua. Percayalah, 4 generasi ke depan mereka semua akan depresi. Waduh, kok begini bumi ini? Kok begini nasib saya? Jadi kita orang itu dipaksa untuk selalu berpikir ke depan, selalu membangun masa depan. Selalu melihat masa depan, tidak pernah berdiri sendiri. Jangan berpikir kita hidup masa sekarang saja, atau untuk angkatan saya saja. Itu maksudnya Chong Fu. Dengan Chong Fu ini, mau tidak mau, karena ini tidak lepas dari konsep agama, jadi dia pun harus membangun ketakutan. Jika kamu tidak bisa memikirkan keturunan kamu berbuat buruk sekarang, maka keturunanmu masa depannya akan rusak. Apapun dia punya kehidupan akan rusak. Jadi dibuat bangun satu bentuk ketakutan akan diri. Gitu. Tapi bukannya cuma diri, tapi keturunan kita. Nah itu sebenarnya memaksa kita juga untuk berpikir orang lain. Berpikir keturunan kita. Berpikir kelompok yang nantinya menjadi keturunan kita. Jadi nggak sekedar kita menanam pohon ataupun reboisasi sebagai bentuk keuntungan generasi sekarang. Bukan. Tapi untuk keuntungan generasi masa depan. Jadi Chong Fu itu menekankan kita semua agar selalu berpikir orang lain. Bukannya I am, bukannya saya, tapi kami, tapi kita. Karena banyak orang itu selalu berpikir I am, saya. Wo, saya.
tapi belajarlah berpikir kami, woman, we. Jadi ketakutan-ketakutan yang dibangun oleh Sang Fu jika Anda merusak ataupun membangun perbuatan karma buruk akan menghasilkan hal-hal yang tidak diharapkan, hal-hal buruk. Tujuannya apa? Kita ini sekarang agar bisa berjuang dalam hidup kita. Bukan hanya untuk kelompok kita saja, tapi juga untuk yang lain. Itulah kelebihannya Sang Fu. Nggak sekedar bicara kamu berbuat buruk maka kamu akan menimpa. Jadi dalam konteks ini Sang Fu tidak bicara Anda masuk surga atau neraka atau Anda jadi dewa ataupun Anda jadi setan. Tapi lebih menekankan bagaimana kamu itu bertanggung jawab atas keberlangsungan semua yang ada. Ini yang membedakannya gitu. Ya, kita harus tahu masa depan itu tidak berhenti. Masa depan itu selalu dibangun terus-menerus. Masa depan itu selalu kita proyeksikan terus-menerus, tidak pernah stop sampai detik ini. Jadi kita lihat konsep Te yang saya artikan the power of virtue ataupun kekuatan berkebajikan dijelaskan kan bergerak terus-menerus kan sampai nggak tahu ujungnya di mana. Itu bergeraknya kan waktu itu dikatakan bisa ke masa depan maupun ke masa lampau. Artinya kalau kita tahu hal kekuatan itu bergerak terus-menerus, tiada akhirnya, maka kita harus melaksanakan Te agar membangun alam semesta yang lebih baik, yang ideal. Kenapa? Karena kita mengarungi alam ini yang dualistik. Dualistik ini selalu penuh dengan naik turun gelombang, atau kita sebut nggak sempurna lah. Karena ada baik, pas ada buruk. Jadi kita bergerak terus-menerus di antara dualistik ini, dan kita harus selalu berharmonisasi. Nah, berharmonisasi itu bukan dengan cara yang aneh-aneh. Cara yang sederhana. Bagaimana kita berperan sebagai kita manusia di bumi ini? Apa aksi yang kita lakukan? Jadi gampangnya, kita itu nggak perlu berkhayal seperti mereka semua yang berpikir untuk dunia. Manusia itu kan dimulai dari kelompok-kelompok kecil dulu. Misalnya kalau kita zaman dulu dengan klan lah, dengan kelompok marga lah. Mereka semuanya itu, kalau kita perhatikan sejarah peradaban manusia, mereka klan itu saling berperang. Pemimpin-pemimpin klan itu pasti memperhatikan kelompoknya dulu. Itu adalah hal yang alamiah. Sama hal alamiahnya juga seperti kita waktu saat kecil, kita itu punya rasa kepemilikan yang kuat. Gampangnya apa? Kita lihat anak-anak kecil, waktu mainannya kita mau ambil, dia bilang, enggak, ini milik saya. Rasa kepemilikannya pada aku pribadi kan. Tapi setelah dia mulai beranjak dewasa, dia akan belajar berbagi mainannya dengan orang lain. Menikmati kebersamaannya itu dengan bermain. Nah, jika kita paham Sang Fu itu dengan berbagai macam jenjangnya, yang seperti saya bahas sebelumnya, berarti klan-klan yang zaman dahulu itu masih seperti anak kecil. Dia menganggap ini milik saya, kamu bukan. Maka mereka berkelahi, rebutan mainan. Sama seperti anak kecil, suka berantem karena rebutan mainan. Tapi seiring perkembangan, mereka membangun masa depan, maka mereka akan belajar berbagi. Kenapa? Kita nggak usah jauh-jauh. Kalau itu anak kecil, dari kecil dia keakuannya kuat, rasa kepemilikannya kuat sekali, tidak mau berbagi, maka itu anak tidak akan bisa bergaul dengan orang lain. Orang lain akan menjauh. Anak-anak yang lain pun akan menjauh. Jadi, dia mempelajari apa yang harus saya lakukan agar supaya saya bisa hidup bersama, bisa bekerja sama. Kenapa? Kalau kita lihat konteksnya di Taoisme, seluruh alam semesta ini adalah jejaring yang saling menjalin satu dengan yang lain. Semua saling berhubungan satu dengan yang lain. Tidak pernah ada satu titik pertemuannya itu yang berdiri sendiri. Jadi Sang Fu meminta Anda berpikir bahwa Anda bukan berdiri sendiri dalam jejaring alam semesta ini, tapi Anda terkait dengan yang lain. Jadi dalam konteks ini, kita bisa katakan kalau menurut Bloch, itu, kita hidup di masa depan, maka itu kita berjuang. Walaupun ada kritiknya ya, tapi kita bisa berpikir kata kita.
Bukannya saya hidup di masa depan sebab itu saya berjuang. Enggak, tapi kita semua yang ada. Jadi dalam hal ini kenapa Sang Fu mengatakan juga lihat masa depan tapi lihat sekarang. Kenapa? Karena kita berproses terus-menerus, nggak ada hentinya. Sama seperti anak kecil yang rebutan mainan, karena mereka berproses untuk bisa berkembang. Jadi, dalam hal ini, Sang Fu menekankan, Anda juga jangan cuma lihat masa depan, Anda lihat masa sekarang juga. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda buat? Kemarin kan dibahas masalah Ikung Isan, Ikung memindahkan gunung. Nah, di situ kan ada orang yang mentertawakan Ikung, bahwa kamu kakek tua yang bodoh karena kamu akan mati. Tapi karena Ikung berpikiran membangun Fu demi keturunannya, maka Ikung mengatakan sederhana, keturunan-keturunanku akan melanjutkan semuanya. Jadi kalau kematian itu adalah membuat harapan kita yang baik putus, tapi kesinambungan kehidupan itu tidak terputus hanya karena kita mati saja, tapi bisa berkembang melalui generasi penerus. Jadi Sang Fu menekankan pentingnya Anda memikirkan diri dan generasi penerus. Itu yang membuat kitanya itu membeda dengan yang lain. Sang Fu dari sisi lain memberikan manusia harapan, karena dengan harapan manusia itu bisa bertahan, bisa survive. Manusia yang tidak memiliki harapan, maka manusia itu yang tidak bisa apa-apa. Tapi harapan itu tidak selalu baik. Maksudnya tidak selalu optimis, tapi bisa pesimis. Karena itu dalam konteks kita semua, ada satu perkataan yang bagus dari kitab I Ching, Qian Xing Jian, Jin Zi Zhi Qiang Bu Xi. Artinya apa? Langit ini selalu berkembang, tiada henti. Kita nggak akan tahu sampai kapan berhentinya. Selalu memperbaiki, berkembang terus-menerus. Seorang Qinzi selalu memperbaiki diri terus-menerus, tiada henti. Tapi Qinzi-nya itu bukan hanya saya. Tapi Qinzi itulah kelompok, as. Jadi kita itu melihat masalahnya seperti itu. Dalam hal itu, kita akan bisa melihat konsep toleransinya juga agak berbeda. Jadi waktu itu kemarin ada yang bahas masalah golden rules yang diadu. Sebenarnya permasalahannya gini, Sang Fu itu meminta kita sama seperti perkataan Kungzi, apa yang orang lain tidak ingin lakukan pada dirimu, janganlah kau lakukan pada orang lain. Tapi dalam konteks lebih luas kita lihat Sang Fu ini. Kita bisa sandingkan dengan pemikirannya Kungzi. Kita itu selalu melihat segala sesuatu itu berdasarkan saya, kami, yang kita sebut generasi sekarang, yang hidup sekarang. Jadi kita ngelihat, waduh, bikin mebel dari kayu jati bagus ya, atau bikin rumah pakai bahan kayu cendana, gitu. Kalau yang lebay sekali, gitu. Indah ya. Karena kita memikirkan kita melihat sekarang. Atau kita melihat masa depan, waduh rumahnya bagus nih buat anak cucu. Betul nggak? Tapi kita berpikirlah bagaimana anak cucu melihat kita nantinya. Ataupun orang lain melihat kita. Dari situ kita bisa memahami ataupun bertoleransi pada orang lain. Sang Fu meminta kita itu membangun kebersamaan, kooperasi, koeksistensi, kehidupan bersama, hidup bersama-sama. Tapi karena sulit untuk mencapai itu, kita bisa memulai dari hal yang sederhana. Kelompok kita dulu. Kita bangun, perbaiki untuk generasi masa depan. Jadi Sang Fu itu bukan sekedar bicara karma, apa yang kamu perbuat, nanti keturunan kamu apa yang kamu terima. Enggak. Jadi Sang Fu itu juga membangun prinsip-prinsip tentang harapan-harapan manusia masa akan datang. Di mana kita dipaksa ataupun diminta untuk selalu berpikir tidak hanya kita saja, tapi kita harus berpikir pada generasi selanjutnya. Itu salah satu poin yang saya bilang dalam dogma ataupun dalam konsep pokok ajaran Tao itu yang bisa diterapkan untuk peradaban manusia. Membangun peradaban manusia yang jauh lebih baik. Nilai-nilai yang dituangkan oleh para sesepuh kita itulah yang jauh lebih indah, lebih unggul. Oke, cukup ya sampai sini Sang Fu-nya. Nanti kita bahas yang lain.